Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi keadaan kita semua dalam keadaan baik dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum memulai pelajaran kita berdoa sejenak. Jadi doa diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Jadi kalau sudah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca doa sebelum belajar, yang mana berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi itu doa sebelum belajar, yang mana doa ini memiliki arti kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Jadi itu arti atau isi dari doa sebelum belajar. Jadi selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi lagu wajib nasional pada hari ini kita nyanyikan yaitu Indonesia Raya. Jadi untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya pada pagi hari ini, kita untuk berdiri sejenak. Jadi setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib nasional Indonesia Raya, kita melakukan literasi. Jadi literasi khususnya pelajaran PABP, kita membaca Al-Quran. Jadi pembacaan Al-Quran yang mana pada hari ini kita membaca Al-Quran juz 30, yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ada 4 ayat, yang mana surat Al-Ikhlas ini berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu alazim. Jadi ada 4 ayat dari surat Al-Ikhlas yang mana memiliki arti katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah itu yang Maha Esa. Allah itu satu dan tidak ada duanya atau tidak ada tandingannya. Jadi Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita sebagai umatnya hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga yaitu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi jelas di sini Allah itu Esa, Allah itu satu. Jadi Allah tidak beranak dan tidak juga dilahirkan oleh siapapun. Dan tidak ada sesuatu yang setara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apa, sehebat apa, dan sebesar apapun yang ada di alam semesta ini, itu hanya ciptaan Allah dan tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Jadi itu dari arti dari surat Al-Ikhlas 1-4. Jadi selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, Bapak sedikit memotivasi pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk motivasi, Bapak kutip dari Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, jangan terlalu
tergantung kepada siapapun di dunia ini. Bahkan bayanganmu pun akan meninggalkanmu saat berada di tengah kegelapan. Jadi kita sebagaimana surat Al-Ikhlas tadi hanya bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yaitu Tuhan yang satu. Jadi jangan kita bergantung kepada siapapun, kepada apapun. Karena ingat, yang ada di diri kita sendiri, yang ada pada diri kita sendiri juga akan meninggalkan kita pada waktunya. Ya, salah satu contohnya bayangan yang ada dan terus mengikuti kita di bawah terik cahaya akan meninggalkan kita pada waktu kita di tengah kegelapan. Jadi artinya tidak ada yang bisa kita gantungkan atau tidak ada yang bisa kita pertahankan. Itu untuk motivasi belajar pada hari ini. Jadi masih dalam kegiatan pendahuluan, itu selanjutnya tema pembelajaran. Jadi untuk hari ini kita belajar asuransi, bank, koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Jadi selanjutnya sebelum memasuki pembelajaran bab 4 mengenai perbankan syariah, asuransi, bank dan koperasi syariah, Bapak sedikit ingin mengapresiasi tentang pelajaran minggu lalu, yang mana Bapak ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan hasad dan apa bahaya pada diri kita apabila kita memiliki sifat hasad tersebut. Jadi setelah dijelaskan tentang persepsi minggu lalu, selanjutnya kita masuki pertanyaan pemantik. Jadi Bapak ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi kalian jawab dari 2 pertanyaan pemantik berikut ini. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari materi asuransi, bank dan koperasi syariah? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana kita memajukan perekonomian umat melalui asuransi, bank dan koperasi syariah? Jadi itu kalian kerjakan untuk mengetahui sedalam mana kalian mengetahui dan memahami pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran, karena kita 4 kali pertemuan, otomatis kita menggunakan 4 metode pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama melalui metode metode discover learning dan informatika scan, dapat mampu menganalisis implementasi fikih muamalah. Jadi yang kedua melalui metode Jigsaw, dapat menyajikan paparan tentang fikih muamalah. Yang ketiga melalui metode discovery learning, jadi mampu meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Selanjutnya yang keempat melalui metode problem based learning, jadi mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Jadi itulah kegiatan awal dari kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ini sedikit sebelumnya Bapak ingin menjelaskan tentang materi yang kita pelajari. Jadi yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi antara peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu sedikit pengertian
asuransi syariah. Selanjutnya cara mendapatkan asuransi syariah. Di sini sudah kita jelaskan, ada gambaran cara kita mendapatkan asuransi atau produk asuransi syariah. Yang kedua yaitu perbankan syariah. Apa sih bank syariah itu? Jadi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi itu pengertian dari bank syariah. Selanjutnya bagaimana prinsip perbankan? Di sini sudah kita jelaskan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Jadi selanjutnya mengenai koperasi syariah. Jadi pengertian dari koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Jadi prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi di sini juga ada alur-alur pembelajaran koperasi syariah. Jadi itu sedikit penjelasan tentang materi yang kita akan pelajari pada hari ini dari Bapak. Jadi selanjutnya kita menonton video. Jadi di sini Bapak pilihkan 3 video pembelajaran. Jadi kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Jadi setelah kita menonton video, kita telaah, kita pahami dan kita teliti apa maksud dari isi video tadi, maka di sini kita dapat merumuskan masalah. Jadi Bapak merumuskan 5 masalah dari hasil video itu tadi. Jadi tugas kita duduk secara berkelompok seperti mana biasanya dan kita kerjakan dan kita pecahkan rumusan masalah berikut ini. Jadi Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan dan memecahkan rumusan masalah berikut ini. Jadi kalau dianggap sudah selesai, kita sudah presentasi hasil dari kerja kita. Jadi Bapak meminta ada siswa yang merefleksi pembelajaran atau merangkum atau meresume hasil pembelajaran kita pada hari ini untuk disampaikan di depan kelas, di depan teman-teman. Pada yang siap dan bersedia, kita silakan untuk maju ke depan. Jadi itu mungkin hasil resume dari teman kita. Selanjutnya sebelum mengakhiri, Bapak sedikit berpesan kepada kita semua, terutama pada diri Bapak sendiri. Bijak bukan berarti tak pernah salah. Bahagia bukan berarti tak pernah sedih. Sedangkan sukses bukan berarti tidak pernah lelah. Jadi ingatlah pepatah itu, bahwasanya tidak ada yang mudah dan tidak ada yang instan untuk dicapai. Jadi setiap kebahagiaan pasti ada kesulitan yang kita lalui. Itu pesan untuk kita semua pada hari ini. Selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran, kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum menutup pelajaran, Bapak sedikit berpantun. Senja datang akan malam, sudah hilang keramaian. Mari kita tebarkan salam agar tercipta kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.